Belum lama ini ada sebuah pernyataan dari ketua LMKN yang bikin heboh. Dalam pernyataannya yang saya kutip dari Kompas, beliau mengatakan bahwa memutar rekaman suara alam seperti suara burung tetap harus bayar royalti. Mungkin reaksi pertama kita sama ya, sejak kapan burung jadi anggota KCI atau WAMI? Saya udah ngebahas topik ini di Reels dan juga di TikTok, tapi di video kali ini saya mau bahas lebih dalam lagi. Apa sih dasar hukumnya dan gimana logikanya? Dan yang penting juga, ini arahnya mau kemana nih royalti ini? Sebagai musisi dan juga pengajar yang sehari-harinya berurusan dengan hak cipta dan royalti, kita wajib banget untuk ngomongin ini. Jadi pernyataan LMKN ini tidak mengatakan burungnya yang punya hak cipta ya. Tapi poin mereka adalah mengenai hak terkait. Specifically adalah hak produser fonogram ya atau perekam suara. Jadi gini guys, ketika kita memutarkan lagu di tempat umum yang kita punya, di kafe, di restoran, di warung, itu ada dua jenis hak yang harus dibayarkan royaltinya. Yang pertama adalah hak cipta, ya. Yang kedua adalah hak terkait. Bedanya apa? Oke. Jadi kalau hak cipta atau bahasa Inggrisnya copyright itu melekat pada pencipta karya orisinil. Penulis lagu, komposer, ini adalah hak eksklusif atas ide dan juga struktur karya itu sendiri. Sedangkan untuk hak terkait itu melekat pada pelaku yang menghidupkan karya cipta itu. Penyanyi atau musisi yang membawakan, produser fonogram atau orang yang merekamnya, dan lembaga penyiarannya, orang yang menayangkan. Contoh ya, saya punya lagu judulnya Bebaskan Suaramu misalnya. Saya yang nulis lagunya. Maka saya adalah pencipta yang punya hak ciptanya. Sedangkan saya kasih lagunya ke misalnya Raisa. Nyanyiin lagu saya dong, Bebaskan Suaramu. Nah Raisa ini punya hak terkaitnya sebagai performernya, sebagai penyanyinya. Label yang merekam lagu ini adalah si hak terkait perekamnya ya atau fonogram tadi. Nah kafe kalau mau muterin lagu Bebaskan Suaramu saya, itu bayarin hak cipta ke saya. Sementara hak terkaitnya itu dibagi ke Raisa dan juga dibagi ke label rekaman, ke produser rekamannya nih. Dibayarinnya ke mana? Ke LMKN dengan tarif yang berlaku. Nah sekarang kita kembali ke soal burung nih. Argumennya ketika suara burung harus membayar royalti hak terkait adalah orang yang datang ke hutan bawa peralatan rekaman lalu merekamnya, mixing, mastering adalah produser fonogram atau produser rekaman. Jadi royalti yang ditagihkan itu bukan untuk hak cipta suara burungnya, tapi orang yang sudah capek-capek ngerekam suara burung-burung itu. Tapi disinilah letak pertanyaan pentingnya. Secara definisi, hak terkait itu terkait dengan karya cipta, ya. Lagu itu adalah karya cipta. Pertanyaannya, apakah suara burung, suara air terjun, suara hujan, apakah itu adalah karya cipta? Dalam konteks hukum hak cipta, ya suara alam yang nggak bisa dimasukin sebagai karya cipta. Kemudian mungkin ada argumen balik ya, di mana dikatakan proses perekaman itu sendiri dianggap sebagai sebuah karya. Hasil rekaman suara alam adalah karya dari si perekam. Tapi ini susah juga ya. Karena gini, kalau kita ngikutin argumen yang ini bahwa hasil rekaman apapun itu ya, independen adalah hak karya cipta sendiri. Tanpa harus terkait dengan karya cipta yang lain ya, misalkan lagu atau musik, berarti semua yang direkam itu harus bayar royalti dong. Contohnya, suara podcast kalau kita pasang di restoran kita. Atau misalkan di hotel ada TV, ada berita, kemudian itu harus bayar royalti juga. Atau video YouTube saya nih, lagi ngeplay di sebuah toko, ya dia mesti bayar royalti ke saya gitu. Jadi menurut saya, rekaman sendiri secara independen, tanpa terkait pada karya cipta, akan membuka kotak Pandora yang rumit ya, menjadi lebih ribet. Yang jelas-jelas musik dan lagu ada judulnya, jelas ada penciptanya aja, itu repot banget ya nge-tracknya. Gimana suara-suara yang bukan musik, bukan lagu gitu. Jadi menurut saya ya, kita harus tetap fokus, oke? PR utama LMKN adalah menyangkut royalti musik ya, musik dan lagu ini nih. Masih banyak masalah-masalah real dalam royalti musik ya, kita sebutin ini beberapa. Transparansi, oke? Banyak banget musisi sampai sekarang itu mempertanyakan transparansi dalam penghitungannya royalti ini. Kedua, kecepatan dan juga akurasi distribusinya ya. Proses penarikan pembagian royalti yang terkadang masih lambat dan juga belum merata.
Dan yang saya lihat paling gede ya masalahnya adalah soal edukasi dan juga sosialisasi. Masih banyak pemilik kafe, restoran, hotel yang belum aware dengan peraturan ini. Itu sebenarnya peraturan itu bukan peraturan baru guys, tapi peraturan yang udah lama, tapi somehow selalu ada aja tiap berapa tahun tuh muncul lagi masalah ini ya. Saya bukannya nggak anggap suara burung atau yang ngerekam suara alam itu nggak penting, karena saya sendiri suka bikin. Suka ngerekam suara alam, suara hujan, saya suka bikin. Tapi saran saya buat LMKN dan juga buat semua stakeholder untuk fokus ya, fokus aja ke musik untuk royalti ini. Please, sekarang gitu deh. Bangun dulu sistem yang solid, transparan, dan yang terpenting, dipercaya oleh pencipta lagu, penyanyi, dan juga para pengguna user, yaitu tempat-tempat umum, kafe, restoran, hotel. Kepercayaan tuh penting banget. Jangan sampai permasalahan suara burung ini bikin masyarakat makin antipati. Akhirnya yang rugi ya kita-kita nih, para musisi ya, para penyanyi pencipta lagu. Jadi kesimpulannya, mengenai polemik suara burung royalti ini, memang secara hukum ada celahnya ya, yang bisa berlaku di sana, yaitu si produser rekamannya, hak terkait. Tapi secara logika, secara praktek, dan juga secara prioritas, ini tuh membuka masalah baru yang ribet banget ya, yang malah bikin masalah utamanya, yaitu royalti musik dan lagu, itu belum tuntas. Ya nggak beres-beres jadinya. Sekarang nih buat teman-teman yang nonton video ini, apakah kalian musisi, pencipta lagu, atau pemilik kafe, restoran, hotel? Tulis dong komentar kalian di bawah ya. Mari kita diskusi santai di kolom komentar. Thank you so much for watching guys. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selalu bebaskan suaramu.